Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1, yaitu melaporkan percobaan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Sebelumnya, pernahkah kamu melakukan suatu percobaan? Percobaan atau disebut juga eksperimen adalah suatu rangkaian tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek hipotesis atau mengenali hubungan sebab dan akibat antara gejala. Setelah melakukan percobaan, biasanya peneliti menyusun sebuah laporan. Laporan adalah suatu bentuk tulisan hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Lalu, apa yang dimaksud dengan laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Ciri-ciri teks laporan percobaan: A. Melaporkan hasil dari percobaan. B. Percobaan ilmiah dilaksanakan untuk menguji sesuatu. C. Teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan tujuan percobaan. D. Menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. E. Menjabarkan prosedur, pelaksanaan percobaan dan melaksanakan pengamatan. F. Menjabarkan pencatatan hasil dari percobaan. G. Di akhir laporan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan. Fungsi teks laporan. Apakah ada yang tahu tentang fungsi teks laporan? Adapun fungsi teks laporan antara lain pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas, landasan pemimpin dalam mengambil kebijakan atau keputusan, alat untuk melakukan pengawasan serta dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Informasi dalam laporan percobaan. Pada sebuah teks laporan percobaan memiliki beberapa informasi yang dapat kita pelajari. Cara mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan antara lain mengetahui struktur dari teks laporan percobaan, memuat informasi berdasarkan fakta, faktual, serta faktualnya berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan yang telah dilakukan. Perhatikan contoh teks laporan percobaan. Percobaan menguji kandungan boraks dalam makanan. Tolong di sini kalian simak. Yang pertama yaitu tujuan. Borak merupakan kandungan gram natrium Na2B407 10H20 yang sering digunakan dalam bahan industri non-pangan seperti industri kertas, gelas, pengawet, kayu, antiseptik, dan masih banyak lagi. Borak termasuk bahan beracun dan sangat berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi. Alat dan bahan. Kalian harus menyediakan alat dan bahan di sini.
Yang pertama, pisau, sampel bakso, pipet tetes, air kunyit, mie, kerupuk, dan borak. Langkah-langkah sebelum kita melakukan pengujian borak pada makanan, terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah membuat air kunyit. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bakso dilumatkan lalu diangin-anginkan sebentar. B. Kemudian tetesi bakso dengan air kunyit. C. Tunggu beberapa saat kurang lebih 5 menit. Amati perubahan warnanya. Lakukan juga cara yang sama terhadap makanan yang diduga mengandung boraks dan catatlah hasil pengamatan kalian. Di sini sudah dijabarkan langkah-langkah bagaimana kalian ketika melakukan laporan percobaan di sini. Kesimpulan, bahan makanan jika ditetesi dengan air kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Itu menandakan bahan makanan tersebut mengandung boraks. Mengapa makanan tersebut berubah warna merah kecoklatan? Hal itu dikarenakan kunyit mengandung kurkumin, sedangkan borak mempunyai sifat basa yang efeknya jika borak kita campur dengan kurkumin, maka akan menghasilkan senyawa baru yang biasa disebut dengan boro, kurkumin yang mempunyai warna merah kecoklatan. Setelah kalian melakukan laporan hasil percobaan, di sini kalian harus memberikan kesimpulannya. Apa kesimpulan dari laporan hasil percobaan kalian? Demikian materi pertama kita tentang mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Bagaimana, mudah kan? Nah, sekarang sebagai latihan, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Tulislah jawaban kalian pada buku tulis dengan rapi, foto dan kirim jawaban kalian pada guru. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan, silakan kalian catat dan kalian jawab. Kalau memang ada yang tidak paham, silakan ditanyakan sama saya. Terima kasih.